Ada pertanyaan? Silakan. Ramai jamaah haji dan umroh memohon kematian di hadapan Ka'bah. Apakah ini dibenarkan? Tidak. Tidak dibenarkan. Seandainya mereka mati di depan Ka'bah, mungkin sebuah kebaikan. Sedang tawafnya ya, bukan tempatnya ya, sedang tawafnya. Setelah itu dia tidak bisa. Setelah itu dia tidak bisa sholat lagi, tidak biasa puasa lagi, tidak bisa baca Al-Quran lagi, tidak bisa sedekah lagi, dan seterusnya. Orang mati, ya kan? Dengan kita masih hidup, kita masih menambah sholat kita, puasa kita, zakat kita, baca Al-Quran kita, sedekah kita, dan seterusnya. Maka kaidahnya seorang muslim itu lebih baik hidup apa lebih baik mati? Lebih baik hidup. Kenapa? Tadi kalau hidup kan menambah sholatnya, puasanya, zikirnya, wiridnya. Kalau mati ya udah segitu ya, nggak bisa nambah lagi kan amalnya, udah mati. Itulah seorang muslim, seorang mukmin ahlul ta'at. Ya sekarang ada seorang muslim ahli maksiat, sholat jarang, subuh sering kesiangan, malah suka berzina, minum khamar, berjudi. Lebih baik hidup apa lebih baik mati? Tetap lebih baik hidup. Kenapa? Lebih baik hidup kenapa? Ya, bisa bertobat. Kalau mati kan udah nggak bisa bertobat. Orang-orang ahli maksiat itu kita bunuh-bunuhin, ya sudah, mati dalam keadaan seperti itu. Coba kalau kita biarkan hidup, ya, nggak bisa bertobat. Ada kemungkinan taubat banyak sekali, ribuan mungkin jutaan. Hari ini seorang muslim yang baik, yang taat, terdengar azan langsung ke masjid, salat berjamaah, qiyamul lail dan seterusnya, rajin baca Al-Quran. 30 tahun yang lalu asyik dengan narkoba, 40 tahun yang lalu peminum khamar, ya, 35 tahun yang lalu tukang judi, ya. Karena masih hidup bisa bertaubat, ya. Sekarang orang kafir non muslim, lebih baik hidup apa lebih baik mati? Lebih baik, tetap lebih baik hidup. Kenapa? Iya, dengan hidup ada kemungkinan masuk Islam. Bisa kita dakwai supaya masuk Islam. Kalau dibunuh-bunuhin, ya sudah selesai. Oleh karena itu, detik-detik menjelang perang, detik-detik menjelang jihad, Nabi bilang kepada pasukan, la tatamannau liqa'al adu. Jangan kalian berharap-harap ketemu musuh, padahal itu sudah detik-detik menjelang peperangan. Istilahnya baju besi sudah dipakai. Kalau sekarang senjata, peluru sudah disiapkan, mau jihad, berperang melawan orang kafir. Nabi bilang, jangan kalian berharap-harap ketemu musuh. Artinya apa? Artinya berkeinginan perang ini nggak usah jadi. Kenapa nggak jadi perang? Kenapa? Karena orang-orang kafir itu pada masuk Islam, mengambil pilihan pertama. Kan jihad itu, perang itu pilihan terakhir, jalan terakhir. Jalan pertama apa? Jalan pertama? Perang itu jalan terakhir, jalan pertama. Jalan ketiga ya perang. Jalan pertama, ajak mereka orang-orang kafir itu untuk masuk Islam.
baca syahadat. Itu tujuan pertama, jalan pertama, langkah pertama. Kalau mereka mau baca syahadat masuk Islam, ya nggak jadi perang, selesai. Mereka menjadi saudara kita. Hak dan kewajiban mereka persis seperti kita, walaupun baru saja masuk Islam. Bahkan malah lebih dalam hal zakat, ya kan? Maka Aqra bin Habis, Muawiyah, Abu Sufyan masing-masing diberi 100 ekor unta. Berapa ratus juta itu, berapa miliar kalau sekarang. Ya, sementara orang-orang Ansor malah tidak dikasih, karena baru saja masuk Islam. Malah haknya lebih besar itu. Nah, langkah kedua, seandainya langkah pertama ini tidak terjadi karena mereka nggak mau masuk Islam, langkah kedua, belum langkah ketiga dulu, langkah kedua apa? Bayar. Mereka disuruh bayar jizyah, bayar pajak upeti. Mereka mau bayar, ya nggak perang, nggak boleh diperangi. Ya. Nggak mau bayar jizyah, pilihan terakhir jihad, perang kita. Ya. Jadi sekali lagi, perang itu pilihan terakhir. Kita tidak boleh terlalu gulu mencintai seseorang. Apakah mencintai istri juga jangan terlalu gulu? Apa maksudnya? Perasaan apa perbuatan ya? Kalau perasaan ya nggak bisa ya. Artinya dia cinta sekali kepada istrinya, ya nggak bisa dibikin-bikin. Kalau perbuatan iya. Saking cintanya, maka kata istri, bang gak usah ngaji, kita jalan-jalan aja. Ya deh dek, saking cintanya, ya ini yang disebut gulu. Ya, bang udah nggak usah nengokin ibu setahun sekali aja. Padahal perjalanan cuma 2 jam. Ya dek, ya ini nggak benar. Ya, kalau itu yang dimaksud. Ya. Tapi kalau perasaan kita cinta luar biasa kepada istri karena saking cantiknya, saking baiknya, saking solehahnya dan seterusnya, itu ada di perasaan, ya nggak apa-apa. Asal jangan menghalangi ketaatan kita kepada Allah, bakti kita kepada orang tua. Kalau dia merengek minta sesuatu yang tidak halal, ya tidak boleh kita kasih. Ya, karena cinta di hati kita kan bukan maunya kita. Ya. Saya akan mencintai istri kita segini aja nih, 65%. Tahu dari mana ya kan? Emang bisa begitu ya? Kalau perasaan nggak bisa. Ya. Maunya Nabi mencintai istri-istri beliau sama persis, ya, sama persis, 100% semua. Nggak sanggup beliau nggak sanggup, dan beliau tidak mau bohong. Ya. Ketika ditanya siapa yang paling engkau cintai ya Rasul, beliau jujur, Aisyah. Beliau tidak mau bohong. Ya. Beliau tidak bisa menyembunyikan bahwa Aisyah paling beliau cintai. Tapi dalam hal nafkah, dalam giliran, adil. Saking adilnya ketika beliau sakit keras, tetap digilir. Ini giliran istri yang mana, giliran istri yang mana. Dan Nabi selalu nanya, besok aku giliran siapa? Oh fulana gitu. Besok aku giliran siapa? Oh fulana. Besok aku giliran siapa? Fulana. Begitu giliran Aisyah, beliau nggak nanya lagi. Ya, besok aku giliran siapa? Beliau nggak nanya. Ini beliau tidak bisa menyembunyikan bahwa yang paling beliau cintai adalah Aisyah radhiyallahu anha. Maka atas kesepakatan dan kerelaan istri-istri beliau, maka mereka merelakan ketika beliau sakit keras tersebut akhirnya meninggal, direlakan gilirannya di rumah Aisyah. Bagaimana dengan asuransi BPJS? Ya kalau masalah hukumnya sama. Ada riba di situ, insya Allah ada.
Ada goror di situ, pastilah. Ada maisir di situ, sama nggak ada bedanya kan? Gitu. Kalau bertanya tentang hukum, tapi bagaimana kalau kita nggak bisa bergerak, kalau nggak punya asuransi, ya? Kalau nggak ikut BPJS, nggak mungkin bisa bikin paspor, nggak mungkin bisa bikin KTP, nggak mungkin. Ya tentu ini terpaksa, ya. Ad-daruratu tubihul mahdhurat. Hal yang darurat bisa membolehkan apa yang tadinya tidak boleh. Itu, ya. Jangan buat jaga-jaga kalau sakit, jangan. Ya, jangan. Ini kan jadi rapuh keyakinan kita kepada perlindungan Allah. Kalau pengen jaga-jaga supaya kita nggak sakit, jangan ikut asuransi. Tapi apa tadi? Banyak sodako. Sodako kan nggak harus kaya dulu. Kita hidup masih pas-pasan, kan bisalah menyisihkan mungkin seminggu 20.000, 30.000 untuk fakir miskin yang ada di sekeliling kita ini, ya. Atau kemana lah saudara kita gitu. Yang penting ada niat. Wallahu a'lam. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita akhiri persiapan salat zuhur. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi